Pukul 5.47 waktu setempat. Langit di atas Teheran masih berada di batas antara gelap dan terang, ketika sebuah jet tempur F-16 melaju cepat di ketinggian sekitar 20.000 kaki. Di kokpitnya, pilot dengan callsign Iron Lead fokus pada layar di hadapannya. Jalur penerbangan lurus mengarah ke pusat komando Garda Revolusi, target bernilai tinggi yang telah direncanakan berhari-hari. Ia tidak sendirian. Di belakang dan di berbagai ketinggian, lebih dari 90 pesawat lain memasuki wilayah udara kota. Formasi besar itu terdiri dari F-35 Adir yang nyaris tak terlihat radar, F-16 Barak yang gesit, serta F-15 RAM yang membawa muatan berat. Ini bukan sekadar serangan, ini adalah operasi udara berskala besar dengan presisi tinggi. Di layar POD penargetan, bangunan sasaran terlihat jelas dalam spektrum inframerah. Dindingnya memancarkan panas yang berbeda dari lingkungan sekitar. Semuanya tampak sempurna. Terlalu sempurna. Lalu tiba-tiba, suara alarm keras memecah keheningan kokpit. Peringatan radar. Dalam hitungan milidetik, sistem mendeteksi penguncian dari radar Passet Array. Jaraknya hanya sekitar 8 km. Lebih buruk lagi, sistem tersebut sudah masuk fase pelacakan kendali tembakan, artinya rudal bisa diluncurkan kapan saja. Pilot tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Refleks mengambil alih. Ia membelok tajam ke kanan, menarik tuas kendali dengan keras. Tubuhnya terdorong ke kursi oleh gaya hingga 7G. Dalam gerakan yang hampir otomatis, flare dilepaskan ke belakang, menciptakan jejak panas di udara. Namun ia tahu, ini bukan rudal pencari panas biasa. Ini adalah rudal berpemandu radar. Flare hampir tidak ada gunanya. Yang menyelamatkannya justru manuver ekstrim itu sendiri. Perubahan sudut yang drastis membuat sistem pemandu rudal kehilangan solusi tembaknya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, rudal itu meleset, melintas begitu dekat hingga terasa seperti bayangan maut. Iron Lead selamat. Namun situasinya kacau. Arah pesawatnya melenceng, ketinggian berubah, dan 8 bom jam masih tergantung di bawah sayap. Target yang tadi jelas kini tertutup asap dan gangguan. Untuk saat ini, bertahan hidup sudah cukup. Masalahnya, sistem pertahanan yang hampir menembaknya seharusnya sudah tidak ada. Citra satelit 2 hari sebelumnya menunjukkan lokasi itu hancur total. Karena itulah, sistem tersebut dihapus dari daftar target. Tidak dianggap ancaman lagi. Tetapi di lapangan, kenyataannya berbeda. Tim baru telah datang ke lokasi reruntuhan. Mereka memanfaatkan kawah bekas serangan sebagai tempat berlindung, memasang kembali sistem rudal, dan menunggu. Strategi sederhana namun efektif. Jika sesuatu sudah dianggap hancur, biasanya tidak akan diserang lagi. Dan selama 90 detik, strategi itu berhasil. Di atas distrik lain, sebuah F-35 Adir mendeteksi sesuatu. Sistem peperangan elektroniknya menangkap emisi radar yang tidak seharusnya ada. Tanpa perlu menyalakan radar sendiri, pesawat itu mendengar lingkungan seperti kelelawar dalam gelap. Dalam waktu kurang dari 30 detik, target dikunci. Senjata dilepaskan. Sebuah pusat komando intelijen IRGC dihantam. Pada saat yang sama, sistem elektronik pesawat mengidentifikasi sumber ancaman dan membantu menonaktifkan baterai rudal yang baru saja aktif. Total waktu, sekitar 90 detik. Cepat. Efisien. Mematikan. Namun selama jeda singkat itu, kru rudal telah melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Mereka mengirimkan data penting, arah, ketinggian, dan pola pendekatan seluruh formasi udara, melalui jaringan komunikasi yang tidak terduga, jaringan seluler sipil. Jaringan itu sengaja tidak dimatikan demi menjaga stabilitas kota. Dan kini, informasi itu menyebar. Di sektor lain, radar kembali aktif. Target berikutnya adalah pusat keuangan IRGC. Sebuah pesawat menyerang dengan presisi tinggi. Bom jatuh tepat di sasaran. Ledakan menghancurkan pusat pendanaan tersebut. Di timur kota, F-15 RAM menjatuhkan bom dengan waktu yang disinkronkan dengan rudal jelajah yang datang dari kejauhan. Serangan multiarah menciptakan efek yang sulit diantisipasi. Namun ancaman belum berakhir. Di tenggara Teheran, sistem pertahanan jarak jauh mulai aktif. Radar menyala hanya dalam interval singkat, cukup untuk membangun gambaran situasi tanpa terlalu lama memancarkan sinyal yang bisa dideteksi. Sistem ini memiliki jangkauan ratusan kilometer.
F-35 relatif aman. Namun F-16 dan F-15 dengan muatan besar menjadi target empuk. Pilot F-35 yang sebelumnya menyerang segera berbelok. Target baru dikunci. 20 detik kemudian, radar itu mati. Dua sistem pertahanan hancur dalam 3 menit. Namun ironisnya, target utama di darat masih belum sepenuhnya dilumpuhkan. Asap kini menjadi musuh baru. Pesawat mulai turun ke ketinggian lebih rendah. Di 18.000 kaki, sensor masih bekerja, tapi mulai terganggu. Di 15.000 kaki, kualitas menurun drastis. Di bawah 12.000 kaki, hampir tidak bisa digunakan. Bom pintar yang mengandalkan pencocokan citra menjadi tidak efektif. Sistem itu bekerja seperti mengenali wajah. Namun sekarang, yang terlihat hanya bayangan. Alternatifnya adalah GPS. Tapi dengan margin kesalahan beberapa meter, risikonya terlalu besar, terutama di area padat penduduk. Satu-satunya solusi, drone. Hermes 900 terbang lebih rendah, di bawah lapisan asap. Ia menjadi mata bagi seluruh operasi, mengirimkan citra real-time ke semua pesawat. Tanpa itu, misi hampir mustahil dilanjutkan. Namun bahkan drone itu pun terancam. Sebuah pesawat musuh mendekat. Pilot F-35 melihatnya. Tanpa ragu, ia menukik untuk mencegat. Dan di saat itulah, sesuatu muncul. Sebuah pintu garasi terbuka. Dari dalamnya keluar peluncur rudal. Gadir 110. Rudal balistik jarak jauh. Jika diluncurkan, ia bisa mencapai kota-kota besar dalam waktu singkat. Prioritas misi berubah seketika. Semua target lain ditunda. Ancaman ini harus dihentikan. Di kokpit, Iron Lead menerima koordinat baru. Ia harus memprogram ulang bomnya, di tengah penerbangan, di tengah ancaman, di tengah kekacauan. Satu tangan mengendalikan pesawat. Satu tangan memasukkan data. Radio penuh dengan komunikasi. Sistem peringatan terus berbunyi. Ini bukan sekadar terbang, ini multitasking ekstrim di bawah tekanan hidup dan mati. Akhirnya, koordinat siap. Ia menukik. Dari 15.000 kaki, bom dilepaskan. Beberapa detik kemudian, ledakan besar. Rudal balistik hancur sebelum sempat diluncurkan. Ancaman utama berhasil dieliminasi. Namun harga yang dibayar tidak kecil. Bahan bakar menipis. Waktu semakin sempit. Di sektor lain, serangan terus berlangsung. Beberapa berhasil sempurna. Beberapa tertunda karena keberadaan warga sipil. Beberapa gagal karena kondisi. Tidak ada operasi yang benar-benar berjalan sesuai rencana. Saat Iron Lead mencoba serangan berikutnya, ancaman baru muncul. Dari atap gedung. Rudal bahu diluncurkan. Tanpa peringatan radar. Hanya kilatan api. Reaksi harus instan. Manuver ekstrim. Flare dilepas. Rudal mendekat, lalu kehilangan target. Meledak di belakangnya. Selamat lagi. Namun waktu semakin habis. Percobaan ketiga. Pendekatan berbeda. Lebih agresif. Lebih cepat. Hanya 4 detik waktu eksposur. Bom dilepaskan. Tarikan keras. Tidak ada balasan. Beberapa detik kemudian, target hancur. Akhirnya, bahan bakar mencapai batas. Formasi mulai mundur. Radio yang tadinya penuh kini menjadi singkat dan dingin. Status. Konfirmasi. Tidak ada euforia. Hanya profesionalisme. Saat mereka menjauh, kota di bawah masih terbakar. Beberapa target hancur. Beberapa masih berdiri. Misi belum sempurna. Namun yang terpenting, mereka masih hidup. Di Cakrawala Barat, garis pantai mulai terlihat. Ancaman perlahan menjauh. Pesawat naik ke ketinggian jelajah. Formasi kembali rapi. Dan untuk pertama kalinya sejak memasuki wilayah musuh. Arah mereka sederhana. Pulang.